Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang pada akhirnya saya bisa bersilaturahmi kepada Al-Wasilah ini, yang dulu saya pernah punya mimpi anak saya bisa TK di sini, bisa SD di sini. Tetapi saya sering menanyakan ke Bunda Yeni berapa biayanya, berapa apanya. Tapi takdir Allah mungkin belum mengizinkan anak-anak saya nembe genep bunya, nembe genep gitunya bunya, nembe genep gitunya. Nggak tahu anak yang keberapa yang nanti bisa nyangket di sini gitunya. Intinya 2 minggu yang lalu saya pernah lihat status dari siapa. Kayaknya Ustadz Zikri yang ngisi di sini ya. Kalau setelah Ustadz Zikri udah masuk ke Al-Wasilah, kadang-kadang saya berdoa kapan saya bisa bersilaturahmi ke sini. Ternyata qadarullah, Allah menakdirkan malam-malam setelah maghrib atau isyaan ada yang WA dari sini. Itulah mungkin Ibu takdir gitunya. Bagaimana saya padahal sering ngupat tahu kemudian di gunung di situnya Gunung Lumbung, saya sering makan bakso di Mang Imu gitunya, istilah enak kayaknya bakso Mang Imu Bu. Ada udah yuninya alhamdulillah kawana cetek kepala sekolah tuh kayak oke aduh ararisi tuh ya. Intinya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih baik ibunya, bukan berarti saya lebih soleh, bukan berarti saya lebih terjaga akhlaknya, lebih baik keluarganya, lebih terjaga tilawah Qur'annya. Saya sering mengungkapkan setiap pengajian atau door to door ke tiap kajian itu. Kadang-kadang jadi tanda tanya besar, ya Allah, ada pelajaran apa yang Engkau sehingga orang mengundang saya ke sana ke sini. Walaupun saya tahu bagaimana kemaksiatan yang saya lakukan, kezaliman yang saya lakukan, kelalaian yang saya lakukan. Tapi satu sisi saya khawatir dengan apa yang sering dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwasanya di akhirat nanti kita akan saling menyalahkan satu sama yang lain. Orang tua akan disalahkan oleh anak, anak akan menyalahkan orang tua, guru akan menyalahkan murid, murid pun akan menyalahkan guru gitunya. Karena apa? Termasuk saya pun mungkin. Kalau Allah memberikan kepercayaan saya untuk bisa silaturahmi ke tempat ini, ternyata dengan alasan saya tidak bisa, saya khawatir dengan apa yang terjadi di 2012 ya. 2012 saya pagi-pagi segini ngisi ceramah di SMK 6 Garut atau SMK Limbangan yang perbatasan antara Garut dengan Bandung. Di dalam perjalanan pulang jam 11 saya ada telepon. Ini ke kiriningan wae cek sim kuring teh naon nyaho ieu keur di jalan gitunya. Akhirnya saya berhenti di Sawah Lega di Cibatu, deket Cibatu gitu. Ada sebuah ibu-ibu tergopoh-gopoh, Ustadz bisa nggak nanti duhur ngisi ceramah? Kebetulan penceramahnya tidak bisa hadir. Saya berharap banyak Ustadz bisa ngisi ngebadalin ini. Pada saat itu secara manusiawi mungkin saya karena berangkat jam 5 subuh dari Sukawuning untuk bisa nyampe dekat Masjid Al-Mahdiin Limbangan. Saya lelah, saya mengatakan, Ibu hapunten, abdi moal tiasa ngisi. Karena kondisi abdi beres ngisi di Limbangan, kondisi saya sudah janji dengan istri erek ngabaso merenan di Wanaraja bunya. Ingin ini gitunya. Ternyata Bu, dalam hitungan beberapa meter dari saya menerima telepon itu, ternyata Allah takdirkan saya tabrakan ya. Tiga hari saya dirawat di rumah sakit Garut tidak sadarkan diri. Akhirnya saya dibawa ke Al-Islam. Pada saat saya beres di operasi di Al-Islam, ternyata saya kedatangan guru saya. Ternyata dia menanya pada saat saya sandi, kamu sudah sadar? Iya. Apa jawabannya? Dosa apa yang telah engkau lakukan sehingga Allah memperingatkan kamu? Ini teh Bu, saya teh di pen gitunya ngangge jengot supaya teka tinggal gitunya. Apa yang saya teringat?
dengan dosa saya menolak untuk ngisi materi pada saat itu. Makanya di kesempatan kali ini, ibu bapak semuanya, berdirinya saya di sini sekali lagi mohon maaf. Bukan berarti saya lebih baik, lebih soleh, lebih apapun. Tapi saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, hubbun nas bitausiyah. Salah satu buktinya seseorang kepada seseorang yang lain adalah bitausiyah, dengan saling menasehati. Jadi datangnya ke sini saya adalah ingin membuktikan sayangnya sayang kepada ibu-ibu. Makanya ibu omat, entong salah kaprah, entong salah emutan. Abi mah boga salaki ini bager. Sepanjang perjalanan saya berkeluarga, saya tidak pernah dinasehati oleh suami saya. Saya tidak pernah ditegur oleh suami saya pada saat saya tidak hadir diundang oleh sekolah. Saya tidak pernah diingatkan. Kalaupun ibu ayeuna sampai 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun berkeluarga, belum pernah suami dari 24 jam kita bersama-sama di rumah tangga, belum pernah satu kata pun, satu kalimat pun, 1 jam pun suami kita menasehati kita. Ini menjadi tanda tanya besar. Jangan-jangan suami kita tidak sayang kepada kita. Tapi jaminan seseorang sayang itu bukan dilihat dengan uangnya, bukan dilihat dengan materinya, tapi sayangnya seseorang itu ada dilihat sejauh mana dia meluangkan waktu untuk saling menasehati ibu. Makanya saya sering berkata kepada murid-murid, kalian jangan pernah melihat wah guru ieu mah bager, baik. Karena apa? Karena dia selalu memberikan nilai yang terbaik. Karena apa? Tara pernah nyarekan, tara pernah ngahukum. Kalau ada guru yang seperti itu anak-anakku, berarti guru itu tidak sayang kepada kalian. Tapi ciri guru sayang kepada muridnya adalah dari 45 menit atau 40 menit jam pelajaran, berapa menit guru kalian menasehati kalian. Karena buktinya seseorang itu adalah bitausiah, dengan saling menasehati. Begitu juga mungkin sekarang lembaga kita mengadakan pendidikan, mengadakan pengajian ini karena mungkin sayang karena kita tidak cukup hanya menyekolahkan anak kita di sini, tapi kita pun harus saling mengingatkan, Karena apa? Kata Rasulullah, suatu lingkungan, suatu keluarga, suatu masyarakat, kalau sudah jauh dari majelis ilmu, sudah jauh dari majelis taklim, maka siap-siap kata Rasulullah 3 musibah akan Allah turunkan. Jadi lamun TK Al-Wasilah sudah jauh ibu-ibunya, guru-gurunya, murid-muridnya dari majelis taklim, dari majelis ilmu, maka Allah akan turunkan 3 musibah. Makanya mungkin Bunda Yeni mengadakan ini karena apa? Takut Bunda Yeni di Al-Wasilah ini turunnya 3 musibah yang datang kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah, Allah akan cabut keberkahan dalam lingkungan tersebut. Makanya ibu bapak semuanya, yang kita pinta kepada Allah bukan harta yang banyak, bukan ilmu yang banyak, tapi pintalah kepada Allah adalah harta yang mendatangkan keberkahan, umur yang mendatangkan keberkahan, harta yang mendatangkan keberkahan, termasuk anak kita yang sekolah di sini adalah ilmu yang mendatangkan keberkahan bagi dia. Karena ngeri kalau Allah cabut keberkahan hidup dalam diri kita, harta tidak akan berarti, ilmu tidak akan berarti. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan di setiap ba'da subuh dia mengatakan meminta para sahabatnya dan istrinya untuk meminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Makanya ibu bapak semuanya, ancaman musibah yang pertama kata Rasulullah, kalau kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari fuqaha, jauh dari para ulama, maka Allah akan cabut keberkahan hidup. Hati-hati, apalah gunanya kita punya jabatan yang tinggi kalau tidak mendatangkan keberkahan? Apalah gunanya kita mendapatkan harta yang banyak kalau tidak mendatangkan keberkahan? Apalah gunanya kita mempunyai anak yang pintar tapi ternyata kepintaran itu tidak mendatangkan keberkahan bagi kita dan bagi anak kita?
Yang kedua, kata Rasulullah, musibah yang akan Allah turunkan manakala kita jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis taklim adalah apa? Allah akan turunkan pemimpin yang zalim. Hati-hati. Yang namanya pemimpin bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, bukan hanya camat, bukan hanya lurah, yaitu pemimpin kita di keluarga, yaitu suami kita. Hati-hati. Bisa jadi kita sebagai istri nah hirup teh bekieu-kieu wae. Karena jangan salahkan suami kita. Bisa jadi kita sebagai seorang istri jauh dari majelis taklim. Padahal bumi nak ngarendeng jeung masjid. Padahal di masjid eta teh aya non, aya senenan, aya salasaan, aya reboan, aya kemisan, aya jumatan, pang nikmatna di suka di Garut mah Bu. Tinggal kersana meureunna. Nya. Jadi makanya wajar lamun orang mengatakan kebangkitan Islam itu pang nikmatna berdakwah itu atau ceramah itu di Indonesia. Ya, pang nikmatna. Kenapa tidak ada kenikmatan pengajian dari Senin ke Senin aya? Walaupun kita mungkin di Mekah tidak sembarangan orang berkumpul. Di Masjid Nabawi tidak sembarangan orang berkumpul, berapa orang tanpa seorang izin bisa diusir oleh askar-askar. Kita mah nikmat, Bu. Kurang kumaha. Makanya sebelum kita didatangkan pemimpin yang zalim, yuk uang paksakeun. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, musibah yang akan didatangkan kepada sebuah lingkungan, kepada seseorang yang jauh dari majelis ilmu adalah Allah matikan kita dalam keadaan tidak beriman. Ya, auzubillah min dalik. Kalau sampai Allah matikan kita tidak sanggup mengatakan la ilaha illallah. Ya, ibu bapak semuanya, sekali lagi datangnya saya ke Al-Wasilah ini bagian daripada hubbun nas, bagian daripada sayangnya saya kepada ibu-ibu semuanya, yaitu bitausiah. Ibu bapak semuanya, sesuai dengan permintaan dari panitia meminta saya untuk menyampaikan materi ini sekali lagi Bu, ya. Tekaraos sabaraha dinten deui Bu? Hah? Kira-kira di ibu-ibu mah kira-kira urang botram di mana ya satu mesa sesahun munggahan urang ka Mamah Ae gitu di Cilawu gitu, kaki sapi gitunya, atau bakar, atau ka Cibiuk, atau kemana. Mungkin diantara ibu-ibu udah sepakat kayaknya tadi kata panitia beres ini ada hal-hal yang diinformasikan. Mungkin salah satunya gitu, urang nyeblak di mana mereunanya, ngabaso di mana meureunan. Biasa mah ibu-ibu gitu bilang we ka bunda, sakola di Al-Wasilah mah mahal, nu puguh nu mahal mah ibu-ibuna jajanna Bu. Nu puguh nama sepakat dia ngaber daripada kesel urang ka mana, urang ngabaso ka mana, abnormal enak terus nutup. Nah yang paling ka mana, ngarujak ka mana gitu nya. Nyo, ibu-ibu mah kitu biasa nama nyebut sakola mahal, nu puguh mah jajan ibu-ibuna nu meuleuy mahal mah. Unggal dinten sakola mah infakna naon unggal bulan paling-paling Bu. Ibu-ibu nama unggal dinten na jajan ti mana gitu nya, istilah kasarna. Sanes teu kenging nya Bu nya. Sanes teu kenging, mungkin ibu sekarang merancang dengan keluarga mau berangkat kemana dalam rangka sebelum munggahan. Lamun di Sukawuning mah ibu-ibu teh nyana kasrol gitunya Bu. Ngaliwat di mana botrap di nu daun gitunya. Paling menu nate kitu we ngaranna teh naha ieu teh geus paten gitu. Lamun ngaliwat teh kangkung asin, tempe, tahu, sambal gitunya, kerupuk. Nah ieu teh geus paten gitu, geus jadi hak paten di mana-mana ngaliwat teh kitu we menu-menu nate. Duh kata lamun di Al-Wasilah mungkin udah kelas menengah ke atas gitunya, benten gitu aja, benten beduda teh gitu aja, di mana-mana di santri di naon kayak gitu we gitunya. Nah bukan tekenging nyabunya, ibu mungkin sekarang merancang itu semuanya, rek botram di mana, terus engke munggah lamun cios meleman malam Kemis, lamun kita tidak ada perbedaan kan kita tanggal 23 Maret malam Kamis teh kita sudah taraweh bersama, terus tanggal 23 nya kita sudah sahur bersama.
Biasanya orang Sukawuning malah teu afdol lamun sahur pertama teh teu jeung cokor sapi gitunya. Orang Sukawuning paribasa ti ayeuna teh geus nyetok encan di freezer cokor sapi sabaraha ieu gitunya. Naonnya cokor sapi teh bahasa lemesna naonnya da kaki sapi asa kurang afdol gitu ya buja hapunten ya gitunya. Urang Sukawuning duka urang dieu mah gitunya teterang gitu. Nah sami teu urang Sukawuning gitu paribasa ciri khas. Nah lamun munggah pertama teh cokor sapi nang enak nah di kulub di samara herang atau naon gitunya Bu. Bukan tekengingnya bunya. Kita mungkin untuk tahap-tahap awal mungkin kita merancang, mungkin termasuk mungkin TK Al-Wasilah pun hari ini pun mengadakan kegiatan ini. Bagian daripada syiar kita Bu. Lamun di Timur Tengah saya sering ngobrol mungkin jeung teman-teman yang kuliah di Timur Tengah atau apapun. Jadi pada saat bulan Sya'ban itu rumah-rumah sudah mulai dicat, lampu-lampu yang mulai redup mulai diterangkan. Ai urang mah lebaran karek kitu nya. Di Timur Tengah mah bulan Sya'ban awal bulan Sya'ban teh mulai ngecat Bu. Ngecat lampu anu rada redup di caangan. Oh horden naon-naon dengan pada saat tetangga bertanya dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Langkah pertama dalam kita ada 3 amalan yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah apa? Sambut Ramadan dengan gembira dulu aja. Ya, gembira dulu aja. Entong dibayangkeun ku ibu teh kasusah di bulan Ramadan ayeuna. Ya, aduh urang teh ayeuna si teteh geus kuliah. Baheula mah tahun kamari mah sahur teh aya nu mantuan, masak di dapur ayeuna mah kabayang pukpak pikpak sorangan. Aduh, ayeuna mah kabayang geus kawin ieu, kabayang ayeuna mu kena si bapa teh kawin deui. Nya, baheula mah si bapa teh duda ayeuna kawin deui, kabayang kudu meuli mu kena keur indung tere umurna. Wah, ibu teh kabayang dibayangkeun teh kasusah we. Kabayang siga sim kuring ge meureunnan ibu ayeuna murang kalina 2 3 mah acuk teh meureunnan sabaraha Bu? 2 3 nya salat idna seragam meureunnan nya geus kitu geus sarimbit kudu kompak pas dasa angkat ka lapangan teh beres deui ditu mam kupatau gentos deui acuk meureunnan nya komo deui Pak Andi Bu genep Bu kumaha tah nya genep nya ieu gitunya istilahkeun jalani istri ge mah geus manyun ti ayeuna Pak baheula mah bulan Rajab tahun kamari mah bulan Rajab teh geus ka pabrik baju ka Bandung geus ka Pasar Baru Bandung ayeuna tos bulan Saban teu ka Bandung Pak keun bae da perjalanan hidup setiap dari Ramadan ke Ramadan teh berbeda beda Mungkin pada saat tahun kemarin kita masih bisa sahur bersama dengan orang tua kita. Mungkin tahun kemarin kita masih bisa tarawih bersama dengan anak kita terbesar. Mungkin tahun kemarin kita punya kenangan indah dengan ibu kita, ayah kita, kakek kita. Tapi di tahun sekarang mungkin kita tidak akan merasakan sahur bersama dengan ibu dan ayah kita. Kita tidak akan merasakan buka puasa bersama dengan anak kita. Ya, sim kuring ge ayeuna ti ayeuna Bu stresna teh. Karena mulai tahun ayeuna murang kali abdi anu kadua katilu masantren. Ya teu kabayang kalau dulu Pak pokona mah di Sukawuning mah kormana Sukawuning mah bala-bala Bu. Jadi buka puasa teh jeung bala-bala mah asa teu kirang afdol. Dicocolkeun kana samara suuk kitunya Bu nya. Nya ayeuna sim kuring teh unggal ningali bala-bala teh ya Allah, tahun ayeuna mah moal aya ngagoreng bala-bala. Ya, sampai kadang-kadang istri Pak geus sakalian stok tah non tarigu sakarung gitunya istilah kasarna teh saking unggal itu ngebala deui gitunya ayeuna mah moal mi teh da si teteh si ade ayeuna masantren di Cibiuk nu hiji deui masantren di Cikajang ti ayeuna geus kabayang kusim kuring baheula mah ngariung jeung murang kali genep gitu ayeuna mah 2 bergu teu aya moal tiasa munggah sareng moal tiasa buka bang geus dipikiran diemutan ti ayeuna. Intina ibu bapak sadayana, langkah pertama amalan yang pertama yang kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tumbuhkan kegembiraan.
Tumbuhkan semangat, ini adalah bulan Ramadan. Kita ini akan jadi tamu-tamu Allah. Berbagai macam fasilitas Allah berikan. Kalaulah hari ini ibu sedang dibebani dengan suami yang tidak soleh, hese dipapatahan, hese dititah sholat berjamaah, hese dititah eureun ngarokok nanaon, jadikan bulan Ramadan menjadi momentum ibu sebagai istri untuk kajerit ke Allah, minta ke Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak Allah bagi. Kalaulah hari ini ibu sedang diuji dengan anak ibu yang tidak soleh, dengan anak ibu yang sulit menentukan kuliah, yang anak ibu yang susah untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan bisa jadi hari ini ada seorang ibu yang sedang menjerit karena anaknya tidak mendapatkan jodoh-jodoh. Ya, sekarang gejala secara umum, tadi di perjalanan juga ada yang curhat, Pak, ini ada murid bapak minta nyaho sepupu bapak ge opatan can kararawi nih gitu ya. Ieu nambah deui tadi teh Pak, ieu na aya murid bapak na pangmilariankeun ka Pak Andi. Emang bapak teh biro jodoh gitu nya. Emang kadang-kadang bapak teh kapok teu kapok Bu. Ngajodohkeun teh. Lamun dihitung-hitung geus aya mudan 2 mah gitu nya. Bunda Yeni can nyungkeun we keur Anabil gitu nya. Padahal saya tahu selera Anabil itu lebih tahu saya dibanding Bunda Yeni gitu nya. Karena dia kemarin sering curhat naon gitu nya, istilah kasar gitu nya. 22 abi ngajodohkeun, keur gembira mah. Enjoy we mereka mah. Tapi lamun geus aya masalah Pak Andi, ieu pilihan Pak Andi nu ihwan bekieu, nu ahwat nu kieu, ai keur susah cenah teh. Curhat ka bapak cenah teh. Jadi resiko na ngajodohkeun kitu. Nya punya ai keur gembira mah poho kan ngajodohkeun anak. Nya ari keur aya masalah karek ka bawa-bawa ka emutan gitu nya. Istilah kasar teh nya makanya Bu, jadikan bulan Ramadan ini jadi momentum siga simkuring ayeuna karaos tahun ayeuna bade nguliahkeun putra anu kahiji nya, bade nguliahkeun putra anu kahiji karaos Bu. Ayeuna simkuring mikiran, satu sisi simkuring gaduh impian murang kali teh jadi estafet perjuangan simkuring di pesantren, tapi satu sisi saya tidak ingin mengekang keinginan beliau untuk bisa kuliah di UI, untuk bisa naon gitunya, tidak ingin dolim gitunya. Akhirnya maafkan baik ya, sebulan lagi ada momentum Ramadan, saya minta ke Allah, ya Allah tunjukkanlah jurusan kuliah yang akan mendatangkan keberkahan anakku, bagi dia, bagi keluarga, bagi negara, bagi umat Islam. Istri mangus bingung kumaha Pak ieu teh. Urang teh satu sisi kita sebagai kolot punya impian ke depannya anak ini mau jadi apa, tapi satu sisi anak kita pun punya impian mau jadi apa ke depannya. Ya, makanya mau bade ka mana? Bade ka FISIP UI. Nah, habe ka FISIP UI kan terinspirasi ka bapak sok tukang demo. Aduh. Jadi nyarekan inget ka hadas ya teh. Nah, abek di UI kan di Unpad di Uniga ge aya FISIP supaya ceketna ka istana negara. Aduh, cok bobot. Jadi emut dihalang-halang naon jadi aktivis tukang demo, bapana ge tukang demo baheula kieu gitunya istilah kasar. Dihalang-halangkeun, biarkan dia menemukan jati dirinya sendiri. Jadi ibu bapak semuanya ya, tahap awal makeun urang mah gembira we heula sambut. Tong dibayangkeun ka susah da geus dijalankeun mah insyaallah Bu. Insyaallah bakal banyak keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Simkuring aya can kabayang, can kapeserna naon. Istri ge bapak kira-kira urang bakal bisa ngabajuan budak teu genepan ke lebaran. Bisa kira-kira urang bakal bisa mere samping jeung mukena teu ka mamah ka mertua ka naon. Da tahun kamari mah tiasa masihan atlas, wadimor, baju koko, mukena sahrini meureunna baheula mah tahun kamari mah duka ayeuna nah mukena naon nah. Tahun kamari mah kan terkenal mukena sahrini. Duka ayeuna mukena naon ya nu lebih ngetren gitu nya Bu nya. Pada akhirnya setelah dijalani nya budak kaacukan. Nya toples pinu. Keler kongguan naon ge pinu walaupun teu kabayang gitu nya dulu teh keur corona keur naon. Nya orang tua kabatikan ka naon. Ya, sekarang mah Bu, udah jangan bayangkan kasusah, jangan bayangkan beban-beban yang akan ibu hadapi di bulan suci Ramadan. Ya, ayeuna saatnya gembira. Inilah momentum kita untuk insya Allah kalau kegembiraan ada dalam diri kita, yang pahit akan menjadi manis, yang jauh akan menjadi seolah-olah dekat, yang susah akan menjadi mudah,
insya Allah tumbuhkan sekarang kegembiraan. Kita akan ngolak bersama, kita akan cangkalengat selama, kita akan adamel kue garpu, kue suu, kue naon. Wah sekarang mah gitunya. Bayangkan, dan diperkirakan oleh pemerintah apa? Sekarang akan klimak mudik Bu. Tahun sekarang jadi bagaikan kuda lepas digedogan gitunya enak. Makanya siap-siap Garut bakal macet, bakal naonnya, maka naon naik mudik ti ayeuna Bu mudik. Nya izin ka budaya ini gitu ya. TK abdi bawa lebet gitu. Kabayang ayeuna diprediksi itu bakal klimaknya mudik itu dari sekarang Bu. Ya, makanya bersyukurlah yang suaminya istri atau suaminya yang dekat-dekat di sini. Tapi justru kata anu mudik mah indahnya mudik itu kayak macet. Kayak Bunda Yeni kan nggak mesti ayeuna nah ka Purwakarta nah ka Bogor, nah Purwakarta ka Bogor geus kabayang gitu nya. Uy teh alam ka Purwakarta ka Cikalong kanu tol kanu naon ka Bogor, aduh nah kanu tol nah ka puncak geus di ayeuna stresna Bunda Yeni teh gitu nya. Kabayang geus aya ti ayeuna keun nya istilah kasana bunya. Jadi sambut ayeuna gembira dulu keun bayangkeun kasusah hidup perjalanan hidup insyaallah geus waktuna bakal kapeser Bu. Tudung Joya, Jujung Robani gitu kapeser lah insyaallah. Ya pasti tuh arek aya non mukenana naon aya mah geus dijalanin mah insyaallah. Ternyata banyak keajaiban yang Allah berikan. Simkuring aduh eta tetangga anu stres nyarira Bu. Pernah kamari manggil Pak Andi ka dieu. Pak Andi murang kali genep sabaraha sadinten eta jajan. Abdi nah ngitung-ngitung nah ibu teh tugas saha ngitung teh nya. Abdi wae anu putra dua geus ieur nah ku budak teh jajan rek sakola agama jajan rek sare-sare menta jajan. Akhirnya Abdi jadi komo Pak Andi nya bakal stres meureun darah tinggi lagi sigana lebih ti dua ya. Nah ibu teh tugas saha ibu ngomong nya nya Abdi can Pak Andi mengurus pasantren santri hampir 100 gitu nya istilah kasar teh nya budak genep nya anak angkat naon ku Abi teh jadi ngalihkeun pikiran teh ka Pak Andi we kumaha sabaraha jajan eta murang kali Pak Andi sadinten seetna. Ai ibu cenah teh aya damel cenah teh geus mah ibu seueur masalah ngemutan masalah Abdi cek Abi teh. Bu cenah teh dijalani we ku Abi mah kumaha engke we Bu gitu nya. Makanya ibu bapak semua lamun ameng ka bumi simkuring hapunten moal ditampi di bumi nya bunya ditampina di masjid gitunya istilah kasana karena bumi simkuring masih gak paud Bu nya beres anu istri bobonekaan numpa meget ngembal di bumi aduh cek Abi teh puguh-puguh mi nyieun TK atau paud di dia teh di bumi saking acak-acakanana gitunya kadang istri bapak sok isin lamun aya tamu dongkap ka bumi ngadadak teu gawawaros heula siga umi teh tara beberes tara naon gitunya. Tapi keun mi ayeuna budak geus dua masantren ge ani asa sepi cenah teh komo anu teu gaduh murang kali komo anu murang kalina sakedik urang we anu genep teh asa sepi ayeuna teh murang kali teh komong ke geus arageung punya dunianya sendiri-sendiri dengan grupnya dengan non urang teh duaan deui kitu nya. Jadi ibu bapak semuanya ya sing yakinnya buja sing yakin kayak meser karobani gitu nya kajoya kanaon deui ayeuna merek terkenal teh Bu tudung teh hah berbagai macam baju sing yakin ibu geng bakal bukber di warung nasi sederhana di non anu di Maktal teh non lumbung padi nyabunya di lumbung padi kayak bakal ngalamannya di Sugema gitunya ya ai kuliner makasim kuring we komo ngabaso mah bunya Garut Utara ibu bilih ameng ka ditu baso nu enak taroskeun ke simkuring gitunya. Karena apa setiap ceramah yang ada dalam otak teh ya di Jalan Ciledug Al Wasilah baso nu ngeunah nu enak di mana Mang Imu atau perapatan Sukadana di ditu gitunya di ditu caket talun gitu anu mana geus beres ceramah di Al Wasilah ngabaso ka mana baso areng cete di kelenteng can muka jam sakieu mah cek wah segala gitu Bu ya jadi teranglah baso nama punya bisi daerah ditu ibu ameng ka ditu keng ngawea we Pak Andi yuk abi nuju di Wanaraja baso nu enak di Wanaraja nu mana insyaallah engke direkomendasinya Bu. Baik itu mah hanya ini hiburannya bunya. Baik ya bunya apapun beban ibu hari ini beban pikiran ibu lain ge jalmi hirup lamun teu aya masalah keun
Yang penting kita hadapi bulan Ramadan ini, jangan bayangkan kesusah-kesusahan, tapi bayangkan keberkahan, rahmat dari Allah, keajaiban yang Allah berikan bakal pada akhirnya. Yang kedua, Ibu, Bu, langkah amalan yang harus kita lakukan adalah saling memaafkan, yaitu hubungan kita sesama manusia. Nah, bisa jadi mungkin momentum hari ini Bunda Yeni teh ingin mengislahkan satu sama lain, Bu. Mungkin Ibu selama anak Ibu sekarang ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, ada yang 10 bulan di Al-Wasilah ini, saling bebaskan. Bapak yakin perjalanan hidup itu akan selalu disakiti atau menyakiti. Tapi saatnya hari ini untuk saling lebih banyak memberikan maaf kepada orang lain daripada kita minta maaf kepada orang lain. Ya, insya Allah, Bu, kalau kita mulai membebaskan, memang keikhlaskan, maka saya sering mengatakan di balik kita minta maaf ada pertolongan Allah. Makanya Ibu kalau sekarang Ibu banyak menuntut, salaki urang tetawrat, minta maaf ke urangnya, daripada Ibu lebih menunggu bola, menunggu mereka minta maaf, lebih baik kita minta maaf dulu ke mereka. Apalagi sebagai seorang istri, salah satu pintu surga bagi seorang istri adalah suami. Apapun kondisi suami kita tidak sesuai dengan selera, engkau Ibu lain selera abdi, da abdi keur mahasiswa teh kriteria abdi suami teh kudu ieu aya bekawin jeung kieu gitu nya. Engkau Ibu teh curhat gitu tapi meus-meus kabidan deui gitu nya. Engkau Ibu sana selera abdi, sana kriteria abdi gitu nya. Kan Allah tahu suami Ibu itu adalah ladang amal. Allah tahu bisa jadi suami Ibu itu adalah calon imam yang akan mengantarkan Ibu ke surga nanti, Bu. Ya, makanya saya berpesan di pagi hari ini, langkah kedua setelah kita merasa gembira dengan datangnya Ramadan adalah mari kita mulai membuka diri untuk meminta maaf kepada orang lain. Bahkan saya pernah bercerita bagaimana di zaman Nabi, ya Bu ya. Di zaman Nabi, salah satu kebiasaan Nabi Muhammad adalah setelah ba'da sholat dia selalu mengumpulkan para sahabatnya. Di dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah berkata bahwasanya si Fulan akan masuk surga. Para sahabat kaget, kok si Fulan masuk surga? Apa sih amal unggulannya sehingga Allah menjamin si Fulan akan masuk surga? Akhirnya ada salah satu sahabat yang ingin tahu, ngintip apa keunggulan amalan sehingga Rasulullah menjamin sahabat tersebut akan masuk surga. Aja apa? Dia pura-pura tidur. Di hari pertama sahabat itu tidur di rumah si Fulan yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ternyata kata sahabat itu kok nggak ada amal unggulan. Tilawahnya biasa, sholat tahajudnya biasa, ibadahnya biasa. Tapi kenapa kok dia dijamin oleh Rasulullah bakal masuk surga? Di hari kedua pun sahabat tersebut tidur di rumah si Fulan dan tetap tidak menemukan amalan unggulan. Akhirnya apa? Di hari kedua pada saat dia pamit, dia berkata kepada si Fulan, "Wahai Fulan, sesungguhnya aku tidur 2 malam di rumahmu karena saya ingin tahu amalan unggulan apa sehingga Rasulullah menjamin engkau akan masuk surga." Apa jawaban si Fulan? Saya tidak punya amalan unggulan. Tapi salah satu kebiasaan saya sebelum saya membaca Bismika Allahumma ahya, sebelum saya membaca doa mau tidur adalah apa? Saya selalu memaafkan orang-orang yang berdampingan dengan saya. Ya, ternyata kekuatan memberikan maaf kepada orang lain itu ternyata membawa dia bisa masuk surga. Komo istri mahbunya dibawa ke 7 turunannya kan nyeri teh karena perempuannya lebih banyak dengan hati bukan dengan logika. Laki mah mungkin sakumaha rek gelut teh bukbek dan naon tapi pakai logika. Sajam 2 jam bisa damai kembali, sajam 2 jam bisa ngarokok bebarengan, sajam 2 jam bisa ngopi bebarengan. Tapi perempuan keun sia. Oke.
Tengalikeun hanas urang teh ti imah teh geus dandan make tiung pang alusna naon-naon nya sampai unggal aya kaca mobil kacana ditiupan duka naon perempuan lamun make tudung sok ditiupan di kieu-kieuan gitu atau melandau itu naon gitu nya digaya kadang-kadang musim kuring kalau ke di mobil diparkir sok anu ngaca dibuka gitu wah gitu nya teh pas ka pengajian teh dipuji-puji acan ku babaturan keun sia perempuan hal kayak gitu keun sia teu mere kolot kamari keun sia teu mere mamun keun sia ngajak ka Mang Imu teh jeung eta deui urang kadang-kadang perempuan dibawa segala sesuatu itu ke masalah ya Bu. Sementara kata Idi salah satu penyebab seorang perempuan 80% perempuan kena penyakit berbagai penyakit bukan pola makan. Kalau laki-laki gara-gara pola makan, kalau perempuan karena gara-gara pola pikiran dan pola hati. Makanya seorang perempuan yang bablaskeun nanaon insyaallah moal aya kencing manis, diabetes nanaon jantung nanaon lambung kalau tanu lambung mah geus jelas eta pemikirannya Bu nya ngemutan ieu nanaon-nanaonnya makana geun ya. Jadi Ibu ya intinya yuk kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri, mulai memaafkan orang-orang di sekitar kita. Sakumaha urang kesel naon kecewa dengan suami kita, buka pintu maaf untuk suami kita karena dia tetap adalah suami kita. Sakumaha urang kesel ka budak urang teu sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan harapan, ngaranna ge budak mah budak teu bisa dibayangkan dengan idealisme kita atau apapun. Nya siga simkuring ideal nama Pak Andi teh kan sama temen Pak Andi teh kan pemimpin pasantren, budak anu kahiji teh jadikeun dia seorang kiai atau apapun, tapi tidak bisa begitu. Dia punya dunianya sendiri, biarkan. Yang terpenting saya selalu mengumpulkan anak-anak, kalian mau jadi apapun silahkan. Jadi artis tapi artislah yang islami. Jadi pemain sepak bola tapi sepak bola yang islami. Kalian mau jadi penulis apapun, Bapak tidak akan mengekang kehidupan kalian. Tapi satu permintaan Bapak adalah apa? Bapak ingin ketemu dengan kalian di surga nanti. Satu saya tidak mendoktrin anak-anak. Kon tetangga saudara nenek nama Pak Andi pasantren keun eta budak, Pak Andi ieu keun silakan. Tidak. Tapi impian saya tetap ingin ketemu dengan anak-anakku di surga nanti. Itu Bu. Ya, makanya hari ini Ibu sedang kesel dengan anak kita, nggak usah menunggu permintaan maaf dari anak kita, tapi kita mulai nge-WA atau video call. Maafkan mama tadi pagi pada saat AA berangkat sekolah tidak sempat nyetriain, tidak sempat memberikan sarapan untuk AA. Ya, nanti yang paling utama adalah permintaan maaf kepada orang tua kita. Hati-hati. Ya, berikan maaf kita kepada orang tua kita. Mungkin kita hari ini terlalu dolim bunya karaos kusim kuring. Kadang-kadang orang teh lebih sibuk nanyakeun kondisi istri kita, mi nuju di mana terus mam atau teu acan. Kadang-kadang kita lebih sibuk menanyakan ke anak-anak kita, nuju di mana terus di GO atau teu acan. Tapi kita lupa ada orang tua kita yang menanti ngareret deui ka WA-na. Naha murang kali urang teh can nga-WA. Naha murang kali urang teh pada 10-15 dinten deui ek lebaran can naroskeun meser mukena hoyong nu kumaha atau naon. Kita lebih banyak mendata anak-anak. Nanti kalau untuk lebaran warnanya apa, tapi orang tua kita jarang kita tanya. Ya. Jadi langkah yang kedua, yang pertama, yang utama adalah mintalah maaf. Jangan menunggu mereka meminta maaf. Ya. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang berani untuk meminta maaf lebih dulu dibanding kita memberi maafnya. Bunya khususnya kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada rekan semuanya. Mulai kita saling mengislahkan satu sama lain. Yang ketiga, amalan yang ketiga adalah mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah. Lebih baik kita merasa menjadi orang yang banyak dosa dibanding kita merasa orang yang soleh. Saya teringat dengan kisah Hasan Al Basri, seorang ulama soleh
seorang ahli fikih, seorang ahli Al-Quran, hafidz Quran, seorang ahli sufi. Dia pernah didatangi oleh 4 muridnya. Murid yang pertama datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai guruku, wahai Syekh, di daerahku sekarang sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan, kemarau yang panjang. Berikan kepadaku sebuah amalan, sebuah bacaan, sebuah zikir yang akan membuat daerahku menjadi sumber air yang makmur, menjadi daerah yang tidak kekurangan air." Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? "Wahai muridku, banyak-banyaklah engkau beristighfar dan bertaubat kepada Allah." Akhirnya murid itu pulang ke daerahnya dan menyuruh masyarakat tersebut untuk membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah. Datang lagi murid kedua, "Wahai Syekh, ya, saya sekarang sedang diuji, usaha saya tidak berhasil, rezeki saya sedang susah, utang saya banyak ya Syekh. Berikanlah saya sebuah amalan, sebuah bacaan yang membuat kehidupan saya tidak salah. Usaha iya salah, usaha itu salah. Ya, dagang iya salah, dagang itu salah. Malah bertambah hutang ya Syekh. Berikan saya sebuah amalan yang membuat saya bisa mempunyai kekayaan yang banyak." Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? "Perbanyaklah bertaubat dan beristighfar kepada Allah." Ya. Setelah sekian lama datang lagi murid yang ketiga, beda lagi orangnya, dan bertanya lagi kepada saya, "Ya Syekh, saya sudah berkeluarga sekian tahun, tapi Allah belum takdirkan saya untuk mempunyai anak keturunan. Sementara orang lain yang baru nikah 2 tahun, 3 tahun Allah takdirkan dia punya anak, sementara saya tidak punya anak ya Syekh." Apa jawaban Syekh Al-Basri? "Perbanyaklah bertaubat dan beristighfar kepada Allah." Ya. Itu murid yang bertanya, yang pertama sedang diuji oleh Allah dengan kemarau yang panjang. Murid yang kedua Allah uji dengan ekonomi yang susah. Murid yang ketiga Allah uji dengan keturunan yang dia tidak punya anak. Datang lagi murid yang keempat kepada Syekh, "Ya Syekh, ya, saya ini petani. Saya ini sering menanam buah-buahan, sayuran, tapi Allah tidak takdirkan penghasilan sayuran saya yang maksimal. Buah saya tidak manis, tidak banyak. Sayuran saya gagal dengan hama atau apapun. Berikan kepada saya sebuah amalan yang membuat saya bercocok tanam, menghasilkan panen yang bagus, menghasilkan panen yang maksimal." Apa jawaban Syekh kepada murid yang keempat? "Perbanyaklah bertaubat dan beristighfar kepada Allah." Di 4 murid datang ke Syekh Hasan Al-Basri, semuanya walaupun dengan masalah yang berbeda, semuanya disuruh oleh Syekh Hasan Al-Basri bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Akhirnya membuat murid yang menghadiri itu bertanya, "Syekh, kenapa engkau memberikan jawaban semuanya padahal masalahnya berbeda, tapi semuanya engkau suruh untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah?" Apa jawaban Syekh Al-Basri? "Itu bukan kataku, tapi itu adalah kata Allah di dalam surat An-Nur ayat 10-12. Allah menyuruh kepada kita manusia untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Lebih baik berbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah daripada kita menyalahkan orang lain." Makanya ibu bapak semuanya, kalaulah hari ini di antara jamaah ini sedang diuji dengan suaminya, sedang diuji dengan orang tuanya, sedang diuji dengan anaknya, sedang diuji dengan pekerjaannya, sedang diuji dengan tetangganya, dengan sahabatnya, dengan gurunya, dengan berbagai macam yang sedang hadapi, hanya satu solusinya, lebih baik kita banyak bertaubat atau beristighfar kepada Allah daripada kita menyalahkan nah kieu-kieu teuing hirup urang teh, nah urang teh kieu-kieu teuing salaki urang, kolot urang, anak urang atau non. Daripada kita bertanya-tanya kepada Allah, lebih baik kita banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Insya Allah di balik istighfar ada pertolongan Allah. Nah, makanya saya kalau pada saat diuji dapur umum, "Pak Andi, ya gimana santri, sementara kita seminggu lagi mereka bayaran, sementara di dapur umum sudah tidak ada beras, sudah sulit untuk ini.
Saya hanya bisa, yuk kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Dan istighfar yang paling mustajab itu yaitu istighfar 10 menit sebelum adzan subuh. Jelas itu, pastaghfiru, kata Ustadz Adi Hidayat. Dan saya rasakan banyak keajaiban Allah manakala kita mendawamkan istighfar 10 menit atau waktu sahur, Bu. Luangkan kita setelah bangun tidur sholat 2 rakaat, karena sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu adalah orang yang paling kaya, kata Rasulullah. Jadi orang yang paling kaya itu adalah yang kita mampu sholat 2 rakaat sebelum subuh, Bu. Dan kalau ibu ingin mengetahui keajaiban Allah, pertolongan Allah adalah kita dawamkan istighfar 10 menit sebelum azan subuh. Saya rasakan, Bu, benar-benar kadang-kadang secara logika, secara hitungan matematika tidak mungkin. Makanya saya sering menangis pada saat saya ba'da isya atau malam-malam di pesantren. Ya Allah, kok bisa dengan kekuasaan Allah, dengan apa banyak keajaiban yang Allah berikan kepada Andi, ya Allah. Walaupun dalam secara hitungan matematika tidak mungkin saya bisa memberikan itu, memberikan ini, memberikan apapun. Tapi dengan kekuasaan Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Kalaulah hari ini ibu sedang diuji dengan suami kita, tahun kamari mungkin masih berharap dengan THR-nya, dengan gajinya. Tahun sekarang ternyata suami kita di PHK, apalagi ini belum apa-apa, kata Sri Mulyaninya, bahwasanya krisis ini akan muncak-muncaknya adalah bulan Mei dan Juni, Bu. Ya, krisis ini mungkin di antara ibu tidak terasa, tapi khususnya kayak di pesantren saya aja, Bu, karena mayoritas mereka tukang sol, tukang nyaba, tukang naon, kerasa, Bu. Ngesol nah lempang ti Sukawuning ka Garut teu hiji-hiji acan anu ngesol. Ya, ayeuna can orang tua anu di PHK di Kahatek, di Karawang. Sekarang di Karawang beberapa pabrik sudah mulai tutup, pindah ke Jawa karena UMR-nya mahal atau apa. Mungkin ibu mah belum kerasa gejolak-gejolak itu. Tapi namanya di kampung sudah mulai menjerit, Bu. Ada orang tua murid Pak Andi biasanya di pasar Sukawuning teh, pasar teh rame tapi kan kadohor. Aya nama jam salapan ge anu pasar teh siga kuburan. Ngesalare luhureun engkol, luhureun naon ku sepi-sepina, Bu. Nikmat tapi hese. Sip kuring pun tapi keun mulai terasa. Tahun 2022 mungkin dengan santri 80 orang saya mengolahkan uang yang masuk hanya 5 juta. Sekarang Januari, Februari, Maret uang yang masuk untuk uang makan itu hanya 2.200.000. Dengan santri 80 orang. Sapoe 15 kilo nyangu gitunya. Tapi kan mereka dititipkan ke pesantren, pasti Allah menjamin dengan rezekinya. Mereka datang ke Cikal, pasti Allah jamin mungkin kapayahan maut di Cikal gara-gara teu bisa dahar, teu bisa naon. Saya hanya bisa begitu. Makanya ibu bapak semuanya, di penghujung pertemuan kali ini saya hanya mengingatkan, mumpung berapa hari lagi, Bu? 15 hari lagi. Yuk kita maksimalkan. Yang pertama, sambut Ramadan itu dengan gembira. Yang kedua, mulai keluar kita dari sini, silahkan ibu saling membebaskan satu sama lain. Ya, lebih baik kita menjemput bola, meminta maaf kepada orang lain daripada kita menunggu bola. Itu lebih enak, lebih bamblas. Dan yang ketiga, perbanyaklah beristighfar kepada Allah dengan berbagai macam masalah. Bukan berarti loba istighfar, loba dosa, loba naon. Lebih baik kita merasa hamba yang banyak dosa daripada kita menjadi hamba yang terlalu banyak ibadah kepada Allah. Ya, oleh sebab itu ibu bapak semuanya, ya. Soal apa? هل نحن ندرك رمضان؟ السؤال الذي يطرح نفسه، هل أنت تدرك رمضان أم لا؟ وإن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا أن ندرك رمضان
فينبغي لنا أن نستغل رمضان بهدافه، لأن غيرنا من أهل القبور الآن الذين كانوا معنا في رمضان الماضي يتمنون أنهم يخرجون من القبور يدركون ليلة من العمر. فإذا أدركنا رمضان وأنعم الله علينا أن ندرك رمضان فعجيب من وضع في قلبه أنه لا يستغل رمضان، أقول له عجيب عجيب. ألا تعلم أن أناسا يتحسرون من أهل القبور الآن يتحسرون في ليلة أضاعوها من ليالي العمر، فما بالك في ليالي رمضان، ليالي عظيمة 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 ما يعرفها إلا من تقدم، ما يعرفها إلا أهل القبور. لو كتب الله جل جلاله أن أهل القبور يخرجون لقالوا لكل واحد منا الآن لا تغير ثانية من رمضان، ليس يوما ولا يومان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ثانية من رمضان، لأنهم عظموا هذا الشهر المبارك، وقبل أن يعظموا هذا الشهر عظم الله في قلوبهم. Ibu, bapak semuanya, sekali lagi mari kita berazam kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dikala orang-orang yang sudah dikubur menjerit kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kesempatan saya untuk bisa hidup kembali ke dunia." Maka saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang tersisa kecuali untuk beribadah dan memanfaatkan bulan-bulan Ramadan. Bukan masalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi 1 detik mereka menjerit kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia dan dia bisa memanfaatkan kesempatan 1 detik di bulan Ramadan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibu bapak semuanya, di kesempatan kali ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Kita menjerit kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami semuanya di bulan Ramadan, ya Allah. Oleh sebab itu, ibu bapak semuanya, silakan kita duduk bersama-sama bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, merengek kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa merasakan nikmatnya sahur, nikmatnya buka puasa, nikmatnya tarawih bersama, nikmatnya tilawah bersama, nikmatnya ibadah bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Baik ibu bapak semuanya, mari kita tundukkan mata kita, tundukkan kepala kita, tundukkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang lemah, Bu, lemah. Ya, bagi Allah gampang untuk membuat mata ini tidak bisa melihat. Bagi Allah gampang untuk membuat mulut ini tidak bisa berkata. Bagi Allah gampang untuk membuat tangan ini tidak bisa memegang. Bagi Allah gampang untuk membuat kaki ini tidak bisa melangkah, Bu. Lemah, kita itu lemah. Jangan pernah merasa kuat, ibu bapak semuanya. Ya. Yang kedua, pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang fakir, Bu. Yang tidak punya apapun, yang kaya itu adalah Allah. Kalaulah hari ini ibu diberikan kesempatan punya mobil, punya jabatan, punya rumah, punya tanah, itu bagi Allah gampang untuk membuat mobil ibu rusak, untuk membuat tanah ibu tidak ada, untuk membuat rumah ibu kebakaran, gampang. Lemah, miskin, Bu, kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita banggakan di hadapan orang lain? Karena pada hakikatnya semua milik langit dan bumi ini adalah milik Allah, ibu. Dan yang ketiga, pada hakikatnya kita ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu sama sekali, Bu. Kalaulah hari ini kita kuliah,
bergerar. Pada hakikatnya bodoh. Bagi Allah gampang untuk membuat kita lupa. Bahkan kita tidak tahu 1 menit ke depan pun kita akan menimpa apa Allah. Kita tidak tahu. Ini bukti bahwasanya kita bodoh. Yang tahu itu adalah Allah segala-galanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, atas segala kelalaian, kezaliman, ketidaktahuan dan kebodohan kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih Engkau, ya Allah, yang telah memberikan sifat sayang dan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Padahal kami jarang bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kami jarang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Engkau begitu sayangnya kepada kami, ya Allah. Segala kebutuhan yang kami butuhkan Kau berikan. Padahal kami tidak pernah meminta tadi malam supaya kami bisa melihat. Tapi begitu kami bangun subuh, Allah mau berikan kami bisa melihat, ya Allah. Tadi malam saya sebelum membaca doa untuk tidur tidak pernah meminta kepada-Mu supaya mulut ini tidak bisa berkata, ya Allah. Tapi pada saat tadi subuh Engkau berikan mulut ini bisa berteriak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, padahal kami tadi malam tidak pernah meminta supaya tangan ini bisa memegang, kaki ini bisa melangkah. Tapi tadi pagi Engkau buat tangan ini bisa memegang dan kaki ini bisa melangkah ke kamar mandi, ya Allah. Terima kasih Engkau, ya Allah. Kami jarang bersyukur terhadap nikmat-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Berbagai macam karunia kenikmatan Engkau berikan kepada kami, sementara kami sering lalai dengan panggilan-Mu, ya Allah. Kami sering lupa untuk bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Sekali lagi kami, ya Allah. Jadikanlah kami semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, ya Allah. Terima kasih Engkau, ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan ke orang tua kami yang terbaik, yang selalu mendoakan dan menyayangi kami, ya Allah. Walaupun kami jarang berdoa untuk orang tua kami, ya Allah. Kami lebih sibuk mendoakan anak-anak kami. Kami lebih sibuk mendoakan suami kami. Kami lebih sibuk mendoakan Rabbi habli minas solihin, ya Allah. Sementara kami jarang berdoa untuk orang tua kami, ya Allah. Jarang kami berdoa Rabbi firli wali walidayya, ya Allah. Sementara orang tua kami di alam kubur menjerit menanti doa dari anak-anak kami, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami atas kezaliman dan kelalaian kami ke orang tua kami, ya Allah. Kami lebih sibuk memvideo call dengan anak kami, dengan suami kami. Kami lebih sibuk menchat kepada anak kami sudah makan atau belum. Kami lebih sibuk bertanya kepada suami kami, Bapak udah makan atau belum. Tapi kami jarang untuk menelepon ayah dan ibu kami, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, atas kezaliman kami ke orang tua kami, ya Allah. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kepada kami anak-anak yang soleh, sementara kami sebagai seorang anak belum menjadi anak yang soleh bagi orang tua kami, ya Allah. Sebab itu, ya Allah, terima kasih Engkau, ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan orang tua kepada kami yang tidak pernah henti, tidak pernah lelah mendoakan kami. Oleh sebab itu, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa mencium, memeluk ibu kami,
mencium ayah kami dan meminta maaf. Mama, apa hapunten teteh. Selama ini teteh lebih sibuk mendoakan anak-anak, lebih sibuk mengurus suami dan anak, sementara teteh dolim ke apa? Dolim ke mama, ampura. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau ya Allah telah memberikan kepada kami suami ya Allah. Di antara sekian teman SMP, SMA, kuliah kami yang sampai detik ini belum Allah takdirkan untuk bisa mempunyai seorang suami ya Allah. Terima kasih Engkau ya Allah. Belum mendapatkan jodoh ya Allah, sementara kami takdirkan Engkau berikan jodoh ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, jadikanlah kami menjadi suami-suami yang bisa berbakti kepada istri, kepada suami kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai istri-istri yang sabar melayani suami kami ya Allah. Apapun tingkah laku suami kami, apapun akhlak suami kami, tetap dia adalah suami kami ya Allah. Cukuplah mata ini melihat kekurangan dan aib suami kami ya Allah. Cukuplah telinga ini mendengar kekurangan suami kami ya Allah. Tapi jangan biarkan kami sebagai seorang istri membicarakan, menyebarkan aib-aib suami kami ya Allah. Jangan biarkan mulut ini menceritakan ke orang lain kekurangan, kejelekan, tingkah laku suami kami ya Allah. Cukuplah mata dan telinga kami yang mendengar dan melihatnya ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah. Jaga mulut kami sebagai seorang istri, menjaga kehormatan suami kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kalau selama ini kami sering bercerita, curhat ke orang lain, curhat ke teman tentang tingkah laku suami kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Karena pintu surga bagi seorang istri salah satunya adalah keridhaan suami kami ya Allah. Karena bisa jadi apa yang dilakukan suami kami itu menjadi ladang amal bagi kami, ladang yang akan mengantarkan kesabaran kami ke surganya nanti ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami sering mengobrol kejelekan suami kami ke orang lain ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terima kasih Engkau ya Allah telah memberikan kepada kami anak-anak ya Allah. Sementara banyak orang yang sudah berkeluarga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun mereka sudah berkeluarga, tapi Allah belum takdirkan dia punya anak, punya keturunan ya Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan kepercayaan kepada kami, anak-anak. Tapi kami sadar ya Allah, kami sering zalim kepada anak kami ya Allah. Kami sering mencontoh yang jelek kepada anak kami ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, maafkan kami. Mata ini yang selalu memelototi anak-anak kami ya Allah. Tangan ini yang selalu mencubit dan memukul anak-anak kami ya Allah. Sementara anak-anak kami tidak tahu apa yang kesalahannya ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami sering lalai ya Allah kepada anak-anak kami ya Allah. Kami sering menyiksa ya Allah. Mulut ini sering mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Sementara anak-anak kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sementara anak-anak kami tidak tahu kesalahannya. Sementara kami sering menyiksa, sering memberikan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk bisa memeluk anak-anak kami dan meminta maaf kepada anak-anak kami ya Allah. Teteh, maafkan Mama kalau selama ini Mama sering lalai dengan amanah Allah memberikan kalian. Maafkan Mama kalau selama ini Mama sering memberikan contoh yang tidak baik kepada kalian.
Maafkan mama kalau selama ini mama gampang memarahi, gampang memukul kepada teteh dan AA. Maafkan mama ya Allah. Jangan salahkan mama di akhirat nanti dengan apa yang mama lakukan, mama didik kepada teteh dan AA. Maafkan ibu bapak semuanya. Pada akhirnya kalau kita dari sekarang tidak memperbaiki diri, seorang anak akan menyalahkan orang tua, seorang suami akan menyalahkan kepada istri, seorang murid akan menyalahkan kepada guru-gurunya. Oleh sebab itu ibu bapak semuanya, saatnya kita di momentum menjelang Ramadan ini untuk sama-sama saling memaafkan satu sama lain, untuk sama-sama lebih banyak beristighfar kepada Allah dibanding kita banyak menyalahkan orang lain. Ibu bapak semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan menjadi seorang istri yang lurus, yang benar ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sebagai anak-anak yang soleh kepada orang tua kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan menjadi guru-guru yang bisa mengantarkan anak-anaknya ke surganya nanti ya Allah. Suatu saat nanti di akhirat nanti bakal ada murid-murid yang menyelamatkan gurunya dari neraka dan menarik gurunya supaya bisa menemaninya di surganya nanti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Al-Wasilah ini sehingga kami bisa saling menasihati satu sama yang lain. Terima kasih Engkau ya Allah, dan jadikanlah kami semuanya bisa ketemu di surganya nanti ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi ibu bapak semuanya, mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan, kebodohan, kesalahan dalam saya menyampaikan. Pada hakikatnya itu adalah kesalahan saya dan kebodohan saya. Kalau walaupun ada yang benar, pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ibu bapak semuanya, pulang dari sini mari kita sama-sama untuk berazam, bertekad bersama untuk saling memaafkan, khususnya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, ibu kita, ayah kita, suami kita, anak kita, dan guru-guru anak-anak kita semuanya. Insya Allah itu akan menjadi awal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mungkin akan langsung pulang. Bunda Yani hapunten kitanya tengiring acara demikian karengse, karena mungkin saya masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Sekali lagi saya senang bisa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat semuanya, dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya kita rasakan di dunia, tapi di akhirat pun kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.